Yo Bolo, wah suasana ngene iki yo paling penak emang. Mancing gawe hiburan. Ayo Wak, dang panganan iki lho. Wes tak kei umpan paling penak iki. Walah, mek dititili tok, friend. Mancing ku butuh kesabaran. Nek gak sabar tuku nang pasar. Santai ae, Bolo. Pakan yo wis ready. Pancing yo ready. Kurang apane? Rokoke. Rokok apa iku? Ilegal yo. Kok kau no pita cukai ning ngene? Rokok legal apa ilegal? Padha wae. Sing penting murah. Kena digawe tuku umpan. Nah, trek Bolo. Wede seru Bolo. Wah, iki sih jenenge mancing bea cukai. Mas, rokok sampean iki Mas, rokok ilegal loh Mas, tanpa didekati kita cukai. Negara bisa rugi sampai miliaran rupiah. Belum lagi merusak persaingan usaha. Ciri-cirinya rokok ini tanpa dilekati pita cukai. Dilekati pita cukai, tapi pita cukai bekas maupun palsu. Biasanya harganya sangat murah. Dan atas rokok ini, sampean bisa dikenai sanksi Mas. Sumpah Mas, aku masih bisa niki tok. Gak melo-melo aku Mas, ket mau aku ngomong be iwak. Boleh sampean mancing, tapi jangan mancing masalah. Gempur rokok ilegal. Loh, arek gimana? Tunggu rokok kan? Biasa lek, murah-murah. Lu polosan? Yo. Nyok. Wis tak kandhani. Sik sekolah iku aja kakean pola. Sok-sokan rokokan. Rokok gak jelas pisan. Nggih ngapunten, Mbak. Adi salah, Mbak. Makanya kalau dibilangin orang tua itu yang nurut. Saya dari Bea Cukai, boleh nggak kamu serahkan rokok ilegal itu? Sudah, bubar-bubar. Didi, bato di. Cukai itu berfungsi sebagai pengendali sosial, di mana konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, serta pemakaiannya memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Kayak kamu di. Cukai pada rokok juga meningkatkan penerimaan negara yang nantinya digunakan kembali untuk masyarakat dengan dibangunnya fasilitas kesehatan, infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan lainnya. Memberantas rokok ilegal bukan sekedar penegakan hukum, tapi langkah nyata melindungi masyarakat. Dengan memberantas rokok ilegal, kita turut menjaga penerimaan negara yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan, sekaligus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Gempur rokok ilegal. Yo Bolo, wah suasana ngene iki yo paling penak emang. Mancing gawe hiburan. Ayo Wak, dang panganan iki lho. Wes tak kei umpan paling penak iki. Walah, mek dititili tok, friend. Mancing ku butuh kesabaran. Nek gak sabar tuku nang pasar. Santai ae, Bolo. Pakan yo wis ready. Pancing yo ready. Kurang apane?
rokok Rokok apa iku? Ilegal yo. Kok kau no pita cukai ning ngene? rokok legal opo ilegal padha wae. Sing penting murah, kena digawe tuku pan. Nah, trek polo. Wede seru polo. Wah, iki sih jenenge mancing bea cukai. Mas, rokok sampean iki mas, rokok ilegal loh mas. Tanpa didekati kita cukai. Negara bisa rugi sampai miliaran rupiah. Belum lagi merusak persaingan usaha. Ciri-cirinya rokok ini tanpa dilekati pita cukai. Dilekati pita cukai, tapi pita cukai bekas maupun palsu. Biasanya harganya sangat murah. Dan atas rokok ini sampean bisa dikenai sanksi mas. Sumpah mas, aku masih bisa dikit tok. Gak melo-melo aku mas, ket mau aku ngomong be iwa. Boleh sampean mancing, tapi jangan mancing masalah. Gempur rokok ilegal. Loh, arek gimana? Tuku rokok kan? Biasa lek, sing murah-murah ae. Nang polosan. Yo. Yo. Wis tak kandhani. Sik sekolah iku aja kakean pola. Soan rokokan. Rokok gak jelas pisan. Nggih ngapunten, Mbak. Adi salam, Mbak. Makanya kalau dibilangin orang tua itu yang nurut. Saya dari Bea Cukai, boleh nggak kamu serahkan rokok ilegal itu? Sudah, bubar-bubar. Didi, yang bato di. Cukai itu berfungsi sebagai pengendali sosial, di mana konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, serta pemakaiannya memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Kayak kamu di. Cukai pada rokok juga meningkatkan penerimaan negara yang nantinya digunakan kembali untuk masyarakat dengan dibangunnya fasilitas kesehatan, infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan lainnya. Memberantas rokok ilegal bukan sekedar penegakan hukum, tapi langkah nyata melindungi masyarakat. Dengan memberantas rokok ilegal, kita turut menjaga penerimaan negara yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan, sekaligus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Gempur rokok ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat cerdas dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Reina Nevada dalam program podcast Gempur Rokok Ilegal. Nah sahabat cerdas, tentunya hari ini kita akan membahas suatu topik yang begitu luar biasa penting ya bagi pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat Gresik. Tentunya hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang begitu luar biasa, sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama akan saya sapa terlebih dahulu ya sahabat cerdas ya. Ada Bapak Abdullah Hamdi selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Gresik. Selamat siang Pak Hamdi. Selamat siang Mbak Rena, selamat siang pemirsa Suara Gresik. Baik, luar biasa sekali. Sebelah Pak Hamdi sudah hadir juga Pak Yuyun Wahyudi, dipanggil Pak Bowo gitu ya Pak ya, selaku anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Gresik. Selamat siang Pak Bowo. Selamat siang Mbak, selamat siang.
Iya, boleh disapa dulu Pak sahabat cerdas ya sahabat Pak. cerdas, selamat siang. Oke, nah di sebelah Sahabat cerdas. Pak Bowo nih ada yang cantik sendiri nih ya. Ada Ibu Nikma, bagian perekonomian Seda Kabupaten Gresik. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Ya, mungkin boleh disapa dulu Ibu untuk sahabat cerdas yang sedang menonton hari ini. Selamat siang semuanya, semoga kegiatan ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Nah, sobat cerdas, hari ini seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kita membahas satu topik yang begitu luar biasa penting ya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Gresik, yakni optimalisasi DBHJHT, komitmen OPD untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, sobat cerdas, sebelum kita mulai perbincangan kita saat ini ya, tentunya sobat cerdas, kita akan membahas terkait dengan pengawasan, kemudian optimalisasi dan pengelolaan DBHJHT di Kabupaten Gresik. Nah, untuk mengawali perbincangan kita, Reina akan bertanya dulu mungkin ya kepada bapak-bapak dewan ini yang sudah hadir hari ini, mungkin terkait dengan regulasi dan juga pengawasan, Pak. Mungkin terkait dengan regulasi dan pengawasan, peran DPRD sendiri terhadap optimalisasi DBHJHT ini seperti apa? Mungkin bisa diawali oleh Pak Hamdi terlebih dahulu. Ya, terima kasih, selamat siang sahabat cerdas yang hari ini kita ketemu. Jadi persoalan DJTHP ya, apa DBHJT ya. Ini merupakan suatu persoalan yang sangat urgent bagi kita di Kabupaten Gresik terutama, dan itu kan kami di DPR selalu memberikan pengawasan terkait dengan penyaluran, penggunaan dan sebagainya, ya, seperti itu. Nah, tujuannya kan untuk kesejahteraan kemakmuran masyarakat. Biasanya ini kan difokuskan pada itu apa ya, buruh pabriknya yang pernah kita dengar kan begitu. Tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu mendukung layanan kesehatan, mendukung penegakan hukum cukai dan sebagainya. Jadi bagi kami di DPR, peran kami selalu memberikan pengawasan yang baik untuk kegiatan semacam ini. Baik Pak, berarti lebih ke pengawasan terhadap pelaksanaan optimalisasi DBHJHT itu sendiri ya Pak ya. Baik, terus kita geser lagi ke Ibu Hikmah ya Bu ya, Bu Nikmah. Nah, kali ini saya ingin bertanya Bu terkait dengan prioritas program di mana memang Ibu sebagai eksekutor ya Bu dalam optimalisasi DBHJHT ini sendiri. Nah, untuk strategi Bu atau program yang selama ini sudah berjalan itu seperti apa gambarannya di Kabupaten ini? Baik Mbak, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa bagian perekonomian dan SDA ini kami selaku koordinator tim dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHJHT. Jadi untuk sebagai koordinator ini kami sudah menyusun SK Keputusan Bupati Gresik berdasarkan SK Keputusan Bupati Gresik nomor 500/1/437.12/2025 tentang tim koordinasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kemudian untuk penggunaan DBHJHT sendiri itu kita mengacu pada PMK 72 tahun 2024 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Oleh karena itu kita mengacunya ke PMK tersebut dengan strateginya yang kita lakukan adalah antara lain yang pertama yaitu kita menyusun rencana pelaksanaan penggunaan DBHJHT, kemudian kita melaksanakan penggunaan DBHJHT, yang ketiga kita menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan DBHJHT, kemudian yang terakhir adalah kita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan DBHJHT. Seperti itu Mbak Rina. Berarti memang dari awal mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi gitu Bu ya, di bawah naungan bagian ekonomi. Ya, sebagai koordinator. Oke, seperti itu. Nah, saya mungkin juga bergeser kepada Pak Dewan lagi, kepada Pak Bowo ya Pak ya. Saya ingin bertanya, menurut secara pandangan kacamata legislatif begitu Pak, sekiranya itu memang apa ya, bab apa sih Pak atau bagian apa sih yang harus difokuskan dalam DBHJHT ini? Apakah kesehatan, ketenagakerjaan atau seperti apa dari kacamata legislatif Pak? Terima kasih Mbak Reina ya. Sekaligus sama dari Badan Perekonomian. Bagian perekonomian. Iya Pak, terima kasih untuk sahabat-sahabat cerdas. Kebetulan kami dari
anggota dewan di Kabupaten Gresik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdi, memang keperuntukan bagi hasil anggaran cukai ini lebih fokus kalau secara PP-nya kalau nggak salah itu di 50% di kesehatan. Nah, fokus kami sebagai salah satu monitoring dan budgeting di 3 pilar tersebut memfokuskan atas sesuai dengan undang-undang yang memang sudah dibagi oleh dari pusat masuk ke daerah, karena itu memang fokusnya kesehatannya itu masuk di 50%, dimasukkan 50%, dan selebihnya pada tahap untuk ngomong masalah kebetulan nih Kabupaten Gresik ini kan ada pemotongan anggaran hampir dari 539. Ini kan harus benar-benar kita dipaksa untuk berpikir cerdas ini dan mengeluarkan ide-ide sambari untuk memprogram kami supaya tetap di baik eksekutif maupun legislatif punya duduk bersama dan mensinkronkan terkait program-program itu. Salah satunya lebihnya dari 50 kita bagi itu kalau nggak salah dulu. Nanti diterapkan aja. Harapan kami dari Dewan adalah untuk beberapa persennya itu dibagi di infrastruktur sama pendidikan. Tuh, kenapa? Kalau boleh ya. Iya, kalau bisa, boleh soalnya secara aturannya boleh ya. Nah, salah satunya itu. Terus yang paling penting kami adalah kebetulan kalau sinkronisasi terhadap cukai ini memang ada hubungannya dengan bagian anggaran ya, termasuk DPPKAD kan ya. Di DPPKAD difokuskan terhadap beberapa program yang tadi sudah disampaikan sama Bu Nikma itu terapannya. Karena memang kami di beberapa komisi berbeda-beda Mbak. Komisi 1, 2, 3, dan 4 ini memang berbeda-beda. Dan kebetulan untuk infrastruktur kami di Komisi 3 kan gitu. Nah, harapan kami dengan salah satu kebijakan kami nantinya bahkan saya boleh usul nanti akan kami usulkan terkait masalah perda khusus perubahan dan penghalauan terhadap cukai rokok non cukai ini kan gitu. Nah, ini harus kita berantas karena memang kebetulan sangat merugikan banget dan sangat kemajuannya sangat pesat ini di setiap daerah, khususnya di Kabupaten Gresik. Nah, salah satu langkah-langkah kami karena memang kami ada di 3 pilar itu, salah satunya adalah monitoring. Nanti kami akan berduduk bersama dengan tim eksekutif memformat supaya anggaran bagi hasil cukai ini benar-benar sesuai dengan perda, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan dari pusat, sesuai dengan harapan dengan itu tadi pengurangan anggaran sampai 539 itu yang harus kami pantau betul. Mungkin itu Pak. Oke Pak, berarti kalau saya tangkap ini berarti 50% fokusnya kepada kesehatan ya Pak ya? Memang. Sisanya baru dibagi sama hal yang lain seperti infrastruktur begitu Pak ya? Tapi kalau boleh tahu alasan kenapa kok mengambil kesehatan di 50% itu alasannya apa Pak? Siapa yang jawab? Saya tak. Boleh saling menambahkan saja Pak. Izin boleh sharing Pak? Boleh. Yang 50 itu untuk kesejahteraan. Baik, mohon izin ini kan kita sesinya sharing ya Pak ya. Kita diskusi jadi saling transfer ilmu begitu ya. Baik, mohon izin. Jadi memang begini, untuk penggunaan DBHC-HT sendiri itu kan sudah diatur di Peraturan Menteri PMK Keuangan nomor 72 tahun 2024. Nah, di situ diatur berapa sih persentase untuk masing-masing bidang gitu. Jadi yang bidang yang pertama adalah bidang kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini itu bidang kesejahteraan masyarakat itu 50%. Kemudian ada bidang penegakan hukum. 10%. Bidang penegakan hukum ini 10%. Kemudian ada bidang kesehatan, di mana bidang kesehatan ini totalnya 40%. Akan tetapi, ini ada akan tetapinya. Jadi untuk di bidang kesejahteraan masyarakat itu kita yang ada 2 memang di bidang kesejahteraan masyarakat itu yang untuk program pembinaan lingkungan sosial itu yang jumlahnya adalah ada 20 dan 30, jadi totalnya 50 itu yang 30% ini seandainya sudah dirasa cukup itu bisa dialihkan ke bidang kesehatan begitu Mbak. Nah, jadi pada dasarnya gini ya, kalau dialihkan ke infrastruktur
sepertinya tidak bisa. Izin memang begini. Jadi untuk tahun 2024 ini memang PMK-nya baru. Jadi sebelumnya itu kita mengacu di PMK 215 tahun 2021. Di PMK yang lama itu memang dulu kita diperbolehkan atau diizinkan untuk menggunakan di BJT itu untuk prioritas kebutuhan daerah. Akan tetapi dengan adanya PMK yang terbaru ini, maka itu sudah tidak diperbolehkan gitu. Jadi sudah jelas ya peruntukannya ya. Maksud saya kan gini tuh Mbak. Maksud saya ini kan dari suara kami nih. Kami ini juga mewakili dari teman-teman masyarakat, kami legislatif, melihat aturan dan kebijakan itu saya lihat sih agak fleksibel sebenarnya. Kan gitu. Masuk di itu yang masyarakat tadi itu ya, yang 50% itu ya. Kenapa kok ini dana cukai kan gitu. Lah, kita kembalikan pada faktor kesehatannya gitu loh. Maksud saya alangkah baiknya ketika orang posisi kita ini juga lagi kena sesuai kebijakan dengan pengurangan anggaran sebanyak itu. Nah, kesehatan ini karena udah faktor ujunan jenenge ngerokok iki ora nyetno ya ngono kan. Apa yo gak diberi kan dari 40 dinaikkan menjadi 50 kan gitu loh maksud saya. Tapi Pak PMK-nya kan begitu Pak Bowo. Jadi yang 50 itu untuk kesehatan masyarakat. Yang 40 itu untuk kesehatan, yang 10 itu penegakan hukum. Sebenarnya sih gini, saya tahu tangkapan dari Pak Bowo itu kan kepinginnya yang 40 tadi itu ya bisa ditambah kan gitu kan. Nah, duduk bersama gitu. Tapi ya aturan dari PMK seperti itu, peraturan Menteri Keuangannya. Itu ada itu pasti. Ya. Nah, dengan yang itu tadi Pak Bowo maksudnya yang 40 tadi itu kan kesehatan masyarakat. Itu mungkin tidak hanya mengurusi hal-hal yang sifatnya itu bukan untuk infrastruktur, tapi bisa masuk ke infrastruktur kan gitu kan. Boleh. Ya, makanya itu kan di kami memang di Komisi 3 itu kan kita bicaranya ke persoalan infrastruktur kan gitu. Ya, penyediaan ya mungkin sarana prasarana untuk kesehatan kan itu kan ya. Bagian dari infrastruktur. Terus sarana prasarana untuk jalan dan sebagainya yang menunjangkan gitu kan. Nah, maksudnya seperti itu. Apakah itu diperbolehkan? Makanya kan ya perlu kajian-kajian, perlu kita ketemu lah untuk bisa mengimplementasikan ini jadi seperti itu. Baik. Nah, tadi kan sempat disinggung sama Pak Bowo ya Pak, bahwasanya dipangkas 539 ya Pak ya. Kemudian harus berpikir cerdas bagaimana DPHJAT ini tetap optimal dengan dana yang ada begitu. Nah, kalau dari Bu Nikma nih Bu, kira-kira program unggulan atau program apa saja yang sudah terlaksana, kemudian apa yang sedang diusulkan saat ini begitu Bu? Baik Mbak Rena, jadi untuk tahun 2025 ini kita melaksanakan 3 bidang itu tadi ya, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum, dan bidang kesehatan. Di bidang kesehatan masyarakat itu tersendiri ada 3 program, yaitu program peningkatan kualitas bahan baku, program pembinaan industri, dan program pembinaan lingkungan sosial. Untuk bidang penegakan hukum ada 3 program juga, yaitu program pembinaan industri, program sosialisasi ketentuan terkait bidang cukai, kemudian program pemberantasan BKC ilegal. Dan yang di bidang kesehatan itu ada 1 program, yaitu program pembinaan lingkungan sosial. Nah, seperti itu Mbak sebentar. Jadi kita ini harus imbang gitu. Jadi semuanya harus kita laksanakan karena memang seperti ini. Di BJT ini agak unik ya Mbak ya. Jadi ini karena memang anggaran khusus. Jadi kita itu laporannya itu juga gini, dari proses perencanaan kita menyusun RKP. RKP itu merupakan rancangan kegiatan dan penganggaran yang itu kita susun di bulan November sebelum tahun anggaran berjalan. Nah, itu penyusunan RKP sendiri itu sudah diatur di PMK-nya. Kemudian nanti kita itu ada rekonsiliasi ya, ada DES dengan kementerian dan lembaga terkait, dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dengan Dirjen Bea Cukai, kayak gitu. Nah, itu kita nggak boleh, bahkan kalau misalnya prosentasenya ini ada meleset sedikit yang wajib misalnya, itu kita kena semprit, kita bisa kena tunda salur atau penghentian seperti itu ya, sampai seperti itu. Makanya kita harus hanya misalnya selisih 2% misalnya, ini yang wajibnya 40% bidang kesehatan, tapi kita hanya menganggarkan 30%, maka kita kena semprit, kita bisa kena sanksi seperti itu ya. Jadi memang ada yang wajib, yaitu di bidang kesehatan itu wajib minimal 40%. 40%. Ya.
Berarti imbang ya Bu dari ketiga Semuanya faktor imbang, tadi iya. sudah dilaksanakan Sudah semuanya. kita Bu? laksanakan. Pertanyaannya begini, selama ini DBHJT yang DBHJT ya? DBHJT ya. Yang kita terima berapa sih di Kabupaten Gresik ini? Nah, dari penerimaan itu apakah selama ini sudah bisa mencakup dari 3 yang diamanatkan dari PMK untuk kesejahteraan, untuk kesehatan, untuk penegakan hukum kan gitu kan. Jadi Pak Bowo di depan tadi kan sudah mengatakan masih banyak rokok ilegal yang beredar di kita kan gitu. Meskipun teman-teman yang ada di Kabupaten Gresik ini sudah melakukan penertiban kan gitu kan. Nah, bagi kami memang tidak terasa sih ya, terlihat kan gitu kan. Karena memang selama ini memang kita tidak pernah tahu kan gitu kan. Gelondongan kalau anggaran di kita itu. Iya, makanya itu apa kan. Nah, itu kan lagi iya. Maunya Pak Bowo itu kan ya kita masih tetap bisa eksis gitu ya dengan kondisi keuangan yang sekarang. Kalau bisa ya dari anggaran cukai ini bisa kita manfaatkan ya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terbatas pada 3 PMK tadi itu ya, peraturan Menteri Keuangan tadi itu loh. Artinya apa? Akhirnya biar semua masyarakat itu bisa menikmati dari hasil ini, meskipun ada batasan-batasan seperti itu ya, seperti itu. Tapi sebenarnya memang masih bisa diotak-atik atau seperti apa? Nah, tadi Bu Nima tadi kan sudah ngomong nggak bisa, kalau nyerempet aja udah sempit, iya gitu loh. Yang ini memang izin Khusus gitu ya. PMK-nya ini yang PMK 72 ini kita memang ada pembatasan. Kalau tahun kemarin, tahun 2021 itu yang PMK 215 tahun 21 itu kita dikasih kesempatan, di situ memang diperbolehkan dianggarkan untuk program prioritas daerah. Nah, itu bisa, misalnya kita mau bangun jalan nih, kita mau bangun jembatan nih, kita mau bangun sekolah nih, sesuai prioritas daerah itu masih boleh. Tetapi di PMK yang terbaru ini, yang PMK 72 ini itu sudah nggak boleh. Nah, ini juga menjadi bahan bagi kita semua, daerah-daerah yang ada di Indonesia mungkin pada umumnya juga. Kemarin kami hasil diskusi kami dengan tim koordinator provinsi itu juga menyampaikan apakah dari kementerian ini tidak ada maksudnya untuk mereview kembali PMK ini, karena bagi daerah yang menerima dana bagi hasil cukai yang jumlahnya besar ya, misalnya kayak Pasuruan kayak gitu, Kediri kayak gitu, yang jumlahnya ratusan miliar itu mereka juga agak nggak bisa maksimal karena nggak bisa dialihkan untuk program prioritas. Nah, harapannya nanti ini kami sudah dimintai pendapat ya dari provinsi juga dari Kementerian Keuangan, kami mengusulkan agar PMK ini ditinjau kembali dan agar supaya nanti itu maksudnya itu agar supaya nanti itu bisa kita pakai lagi untuk program prioritas daerah. Betul. Begitu Pak, sambil menunggu dari pusat. Seperti itu ya. Silakan. Artinya bahwa pola program yang memang sudah dituangkan dari PMK tadi itu, format untuk kita desain di bawah itu kan tetap sesuai dengan Nawakarsa kan bisa kan ngono. Cuma memang saya nggak tahu kalau pelaporan itu memang sudah bedanya di masing-masing eksekutif memang. Apa yang disampaikan Ibu Nikma itu sudah memang sesuai dengan SOP-nya kan itu gitu loh. Dan sedangkan kami pada pola tetap sama mengikuti kebijakan atau sesuai dengan undang-undang yang ada, tetap kita jalan, tapi kadang-kadang kita juga di tingkatan bawah ini ya berbeda, punya pola gitu loh. Usul aja Bu, ayo Mas, ayo ya apa gimana ini gitu loh. Kadang anggaran udahlah kurangi sedikit, taruh di sini, taruh di sana, itu sudah sering saya kita itu. Ya makanya kan ini butuh apa? Butuh perubahan regulasi lah Pak Bowo. Kadang-kadang itu, kadang dia ngomong masalah contoh semisal ini kesejahteraan di kayak bagaimana kan gitu. Kan bisa dijabarkan. Pola di mana? Pembangunan jalan untuk ekonomi bagian dari untuk pengembangan kesejahteraan juga. Lah ini apakah itu sudah juga terdesain rapi, arahan pokoknya pasti, atau bagaimana kita sama-sama bisa memberikan suatu unsur yang manfaat lebih ketika anggaran ini bisa benar-benar tercapai kepada kepentingan masyarakat secara umum. Maksudnya kan gitu.
Berarti ini sudah di tahap pengusulan ya Bu, untuk direview kembali ya Bu? Iya, yang untuk PMK 72 ini beberapa dari kami sudah mengusulkan agar mungkin bisa digunakan untuk kegiatan prioritas daerah. Ya, semoga saja ini ya Pak masih ya. menunggu Iya, dari ada perubahan, bisa lebih fleksibel lagi. Gitu. Lebih semangat beliau ini. Terlihat kok Pak dari tadi auranya semangat sekali untuk membahas DPHC. Yang jelas kan begini kan, ini kan ada prinsip optimalisasi penganggaran ya, dana publik ini kan. Tujuannya kan ya begitu, biar efektif kan itu, ya kan? Karena apa? Karena yang disampaikan oleh Pak Bowo, Bu Nima tadi kan tujuannya kan lebih mengarah kepada kepentingan umum kan itu kan, tapi yang lebih efektif, efisien juga, manfaatnya maksimal kan itu kan. Daripada kayak tadi dicontohkan ada beberapa daerah di Pasuruan, di mana, di Kediri yang memang begitu banyak ya, besar kan gitu kan, karena di sana kan ya banyak pabrik pokoknya kan gitu ya, alasan kan gitu. Nah yang di kami gitu, biar manfaatnya itu lebih Pak Bowo ya. Loh, sedangkan kita sendiri dipaksa untuk sesuai dengan mandastorinya loh. Betul. Sedangkan kesehatan belum tercukupi semisal. Pendidikan sudahlah, pendidikan double pendidikan. Tapi yang jelas gitu, Pak Bowo, yang jelas dari semua ini kan harus akuntabel ya. Nah akuntabel penggunaannya kan gitu kan, pokoknya kita bisa memberikan pelaporan yang benar kan dengan penggunaan itu, saya kira nggak ada masalah sebenarnya seperti itu sih. Makanya kita lihat aja regulasinya ya ke depan. Nah, fleksibel terus transparan ini, nggak ada yang diselindut-selindutkan, transparansi dan sebagainya. Nah kalau itu semua bisa kita lakukan, saya kira nggak ada salahnya sih kita menggunakan dana cukai ini untuk kepentingan yang lebih besar. Karena memang masyarakat itu pasti kan ya Pak ya, bertanya-tanya kan, butuh yang data yang transparansi, yang tepat sasaran. Pasti terasa Pak, pasti terasa ketika pendidikan dianggap kurang terus, padahal secara mandastorinya sudah melebihi. Targetnya kalau nggak salah 20%, tapi sekarang sudah mencapai 30 sekian persen kan gitu. Kesehatan masih di bawah, infrastruktur malah tambah di bawah lagi lah. Ini kan bener Bu Nima, eman-eman ini sebenarnya gitu loh. Lah ini mumpung dengan kawan-kawan atau sahabat-sahabat cerdas ini, kita juga butuh dukungan dari teman-teman ini, bahwa kadang pusat melihat kondisi di bawah, mungkin melihatnya secara teori kan gitu, tapi di masing-masing pada prakteknya itu ya berbeda kan. Kita ini yang di lapangan ini, yang mendapatkan masukan-masukan gitu ya. Eman gitu. Ya jangan berfokus pada tadi tuh ya, meskipun 3 loh Pak Bowo, PMK-nya tuh ya, kesehatan, kesejahteraan, bagian penegakan hukum gitu. Tapi di sana kan ada unsur-unsur tadi itu kan ya. Iya. Kan unsur-unsur lainnya juga bagian dari kesejahteraan masyarakat juga ya Pak. Iya. Nah tadi juga saya tertarik nih Pak Bowo sempat bilang sama Pak Hamdi bahwasanya yang paling besar ini adalah rokok ilegal tadi ya Pak ya. Itu kan merugikan banyak. Nah dari DPR sendiri itu seperti apa Pak perannya untuk memberantas rokok ilegal itu sendiri? Kami pada persoalan ini bukan penindak ya, tapi kita sebagai pengawas kan gitu kan. Jadi kita sebagai monitoring, kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di penindakan kan gitu kan. Nah ini yang bisa bergerak ya teman-teman di Satpol PP kan gitu. Biasanya sih Satpol PP menggandeng pada teman-teman di kepolisian, bea cukai dan sebagainya. Nah ya kami berharap sih di Gresik ini tidak ada, tapi kenyataannya di lapangan sangat luar biasa. Ayo kita usulkan aja, kita buat satgas baru. Iya gitu. Karena memang posisinya hari ini kan sangat luar biasa itu rokok-rokok ilegal itu. Artinya Gresik penting banget terkait duduk bersama dengan instansi-instansi tertentu, khususnya dengan birokrasi di kebia cukaian itu, untuk kita usulkan bersama-sama untuk membuat satgas supaya, karena apa? Kemarin saya sedikit diskusi juga dengan teman-teman pembuat rokok kan itu, kita diskusi lah. Nah, salah satu kebutuhan perokok di Gresik itu 1 minggu itu ada 34 juta orang atau 3 juta perokok ini batang. Dalam 1 minggu, dalam luar biasa Gresik ini. Mak melu rokokan kayak ini. Termasuk jenengan gitu. Termasuk saya. Kalau beliau enggak. Artinya bahwa dengan banyak itu data yang kata anggap masih 60-70% lah kevalitannya. Tapi dengan nilai segitu itu kan sudah luar biasa banyak. Artinya bahwa tim satgas untuk terhadap memantau
rokok ilegal ini tak pikir sangat penting. Atau begini Pak Bo, kita balik sekarang. Jadi bagaimana caranya rokok yang ilegal ini bisa dilegalkan gitu loh. Bisa nggak ya? Tapi yang jelas kalau dilegalkan berarti cukai yang terlalu mahal itu mampu nggak nantinya itu bisa dibeli sama masyarakat kan gitu kan. Sedangkan masyarakat kita pun begini. Masyarakat kita hari ini pokoknya bisa ngerokok ya meskipun dengan rokok yang ilegal. Karena kenyataan ketika kami di bawah gitu ya tanya gitu, kenapa kok menggunakan rokok yang ilegal kan gitu, murah, pokoknya kita bisa merokok, ya gitu kan. Tapi mereka tidak berpikir persoalan pada, mohon maaf loh ya, masa rasa, masalah kesehatan, kualitas dan sebagainya. Pokoknya enggak gitu loh. Pokoknya dia bisa ngerokok. Nah, ini kan bahaya, apalagi kalau terkait dengan persoalan-persoalan perekonomian kan gitu kan. Ini juga sangat membahayakan pada pendapatan yang harus didapatkan ya kan gitu kan. Jadi ya banyak Pak Bowo yang harus kita urai dalam persoalan-persoalan rokok ilegal ini. Tapi yang jelas kami di DPR sepakat bahwa rokok ilegal ini harus digempur kan itu kan, harus dihabisin kan gitu kan. Tapi ya begitu, penegakan ini harus benar-benar dilaksanakan. Prinsipnya gini, kalau menurut saya Kang, prinsip saya gini, kita di posisi legislatif itu berpikir kita itu kan masyarakat dan hubungan satu dengan yang lain itu kan harus kita backup. Satu, rokok ini kita nggak bicara rokoknya, kita nggak bicara bisnis rokoknya, kita bicara cukainya kan gitu. Bahwa ada salah satu lingkaran yang luar biasa yang tidak bisa kita hindari, salah satunya adalah petani tembakau. Kan gitu. Kan nggak mungkin petani tembakau dicukain, kan gitu. Kan petani tembakau dicukain ya apa kan belum ada. Lah, kalau yang dicukaikan ini adalah salah satu perusahaan yang memang secara legalitas mengikuti dengan aturan kebijakan. Betul. Ya, maksud saya begini. Kan karena ini kan ada dua pandangan gitu ya. Ini kita gempur, kita habisin, tapi yang ini kita hidupin tapi dengan catatan cukai. Salah satu makanya tahu kan. Nah, kalau ini bisa diambil di tengah-tengahnya, mana yang terbaik gitu maksud saya. Nah, kalau kita kan berpikirnya begini, kita tidak menghancurkan yang namanya petani tembakau, tidak. Tapi persoalan kan begini, hari ini gempuran rokok ilegal itu sangat luar biasa. Akhirnya apa? Pabrik rokok yang punya cukai dan sebagainya yang legal itu keteteran banget, bukan kayak keteteran lagi, udah hampir gitu ya. Contoh kemarin itu yang ada di media kan disebutkan bahwa satu produk rokok yang ada di mana Kediri itu dulunya pendapatannya sekarang itu cuma dapat berapa kan itu kan. Nah, karena efek domino dari rokok ilegal ini. Bagaimana kalau ini dilegalkan dengan catatan gitu loh. Ini kan home industry lah, ya kan? Kemarin kan sudah itu kan untuk masalah cukai UMKM gitu. Ya, makanya itu apa kan? Sekarang ini kan rokok dengan cukai tar 3 atau tar berapa itu kan tar 2, tar 1 itu kan UMKM. Lah tar itu sudah untuk masalah cukai itu dengan harga sekian itu sudah khusus sudah masuk gitu. Cuma kadang-kadang orang ya apa ya jenenge kepin gawe usaha, gawe rokok sing murah kan ngono. Karena dianggap larang karena aku dapat cukai segini ya tak jual segini. Ya itu memang ya apa ya ayo berantas ya. Ayo dilegalkan maksudnya. Nah itu makanya apa itu? Tapi kira-kira berarti itu jadi ini ya Pak, tantangan terbesar ya Pak ya? Iyalah pasti. Tapi selama ini Pak, kan sebelumnya belum ada Satgas nih Pak ya. Tapi sebelumnya antar OPD lain itu seperti apa kolaborasinya? Nah, ini yang tahu Mbak Nima ini. Bu Nima ini. Baik, izin ya. Jadi memang kalau di bidang penegakan hukum itu kan apa aja sih programnya? 1, sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Termasuk kegiatan kita saat ini itu kan termasuk sosialisasi kepada masyarakat tapi dalam bentuk media gitu ya. Nah, kemudian ada sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka, yang itu diampu oleh Satpol PP. Nah,
setiap sosialisasi tatap muka itu harus dihadiri dari bea cukai seperti itu. Kemudian ada lagi program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Apa sih kegiatannya kayak gitu? Jadi kegiatan untuk program pemberantasan BKC ilegal ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP sebagai pengampunya dan bekerja sama dengan Bea Cukai Kabupaten Gresik, yang itu di mana kegiatannya adalah opsar ke seluruh Kabupaten Gresik untuk menemukan adanya temuan rokok ilegal seperti itu, dan memang hasilnya sangat luar biasa. Maksudnya hasil tangkapannya ini sangat luar biasa seperti itu. Jadi kalau dari angkanya dari tahun ke tahun makin naik atau makin turun, Bu? Makin naik. Makin naik. Dan memang sudah ada timnya ya, Mbak. Jadi untuk tim pemberantasan BKC ilegal ini sudah ada tim khusus, yaitu yang dikoordinatori oleh Satpol PP yang bekerja sama dengan kantor Bea Cukai seperti itu, Mbak. Oke, Bu. Berarti selain seperti ini ya melalui media, itu ada sosialisasi secara langsung berarti ya, tatap muka gitu. Nah, saya tuh masih penasaran, Bu, sebenarnya. Mungkin saya belum nangkep atau saya yang kurang mengerti ya, Pak ya. Ngapunten nih, Pak ya. Saya kan masih bingung. Tadi kan angka dari kesejahteraan masyarakatnya kesehatannya 50% ya, Bu? 40 ya kesehatan. 40. Yang kesejahteraan 50. Iya. Nah, itu tuh selama ini sudah dilakukan itu yang maksudnya bentuk seperti apa gitu yang ke masyarakatnya itu? Baik. Jadi untuk bidang kesejahteraan masyarakat ini itu diampu oleh 3 dinas. Yang pertama adalah Dinas Pertanian, kemudian Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial. Nah, Dinas Pertanian ini bentuknya seperti apa? Dinas Pertanian ini programnya adalah peningkatan kualitas bahan baku, yang mana kegiatannya adalah antara lain pelatihan peningkatan kualitas tembakau bagi petani, petani tembakau ya. Kemudian ada penanganan pasca panen dan penanganan panen dan pasca panen. Kemudian ada penerapan inovasi dan ada dukungan sarana dan prasarana bagi usaha tani tembakau. Ini dilakukan oleh Dinas Pertanian. Nah, kemudian untuk Dinas Tenaga Kerja, ini apa sih kegiatannya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja? Jadi Dinas Tenaga Kerja ini melaksanakan kegiatan peningkatan pelatihan keterampilan kerja untuk para ini ya, nanti kriterianya ada tersendiri Jadi kemudian yang untuk Dinas Sosial ini mereka memberikan bantuan langsung tunai. Nah, sasarannya siapa aja sih yang untuk bidang kesejahteraan masyarakat itu? Yang pertama adalah yang untuk BLT dan peningkatan keterampilan kerja itu ditujukan kepada buruh tani tembakau, kemudian buruh pabrik rokok dan buruh pabrik rokok yang terkena PHK, serta masyarakat lainnya. Nah, masyarakat lainnya ini nanti kita atur lagi, ada peraturan bupatinya seperti itu. Berarti nggak sembarang bisa ikut ya, nggak semuanya bisa ikut. Jadi di situ kita memang di PMK ini sudah sangat detail, Mbak, diaturnya. Nah, itu kita tidak lanjuti dengan menyusun perbuknya seperti itu, Mbak. Termasuk itu mungkin Bu Nikma ya. Kemarin kan kejadian petani tembakau yang kena banjir. Ya, yang ada di salah satu kecamatan di Minjeng itu kan. Itu sepertinya kok dapat bantuan itu kemarin itu. Jadi pas kami melakukan monitoring di Binjeng itu ada ada instruksi untuk memberikan bantuan. Jadi itu termasuk di itu ya, bagian kesejahteraannya. Di bidang masyarakat. Itu pemberian iuran jaminan perlindungan produksi tembakau seperti itu, produksi pertanian. Satu lagi tadi kurang yang untuk dinas. Bukan, dari Dinas Pertanian. Tadi yang di Snaker itu dia juga memberikan iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan, BPJS ketenagakerjaan, Mbak. Bagi petani tembakau. Yang tadi yang untuk buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena PHK dan masyarakat lainnya yang diatur dalam peraturan kepala daerah. Nah, ini kan jadinya lebih jelas nih, Bu. Soalnya sahabat cerdas nanti bingung gini. Iya. Masyarakat itu detailnya seperti apa begitu kan, Pak? Kadang kan saya memposisikan diri sebagai masyarakat itu melihatnya kan bahwa gini, maksudnya kok nggak nyiprat gitu, nggak nyiprat sampai ke titik ini tuh gitu karena makanya tadi kan itu kan lebih kepada apa ya, petani tembakau, terus pekerja pabriknya yang habis ke PHK dari pabrik rokoknya kan gitu kan. Jadi
masyarakatnya yang itu gitu loh. Iya, Jadi sudah jelas. bukan Gitu. semuanya yang Iya. Ada masyarakat Ya, lainnya. ada berarti masyarakat rokok. Masyarakat lainnya ada. Sesuai dengan dananya kan dari hasil cukai Iya. rokok ya. Kembali lagi gitu ya. Terus kemudian selain program itu tadi ada nggak Bu inovasi dari program itu yang akan dikembangkan lagi atau akan diusulkan selain itu tadi untuk tahun-tahun berikutnya mungkin Bu? Kalau untuk tahun berikutnya itu tadi ya, kita pinginnya itu ada yang kembali lagi untuk program prioritas kebutuhan daerah, karena kalau yang untuk 3 bidang itu memang sudah diatur dan sudah kita laksanakan ya. Jadi kayaknya kebutuhannya itu ke depannya itu kita butuh banget untuk program prioritas di daerah itu tadi Mbak. Kalau untuk daerahnya sendiri ini sebenarnya apa yang diharapkan itu secara real itu apa yang untuk maksudnya misalnya dapat dana DBHJT ini loh Bu. Nanti itu akan diprioritaskan di apa kalau dari kebutuhan daerahnya seperti itu Bu? Sesuai program. Iya, itu sesuai Iyalah. dengan program Pak Bupati daerah ya. Sudah ada. Jadi sesuai dengan iya, itu. harus Iya. itu sudah ada di Nawakarsanya RPJMD-nya. Ya, RPJMD-nya. Jadi kalau sedikit saya jelaskan, kalau untuk tahun sebelum ada PMK ini kita itu ada untuk penanganan sampah. Ya, betul. Jadi Masuk ke sana. masuk ke waktu itu Dinas Lingkungan Hidup dapat untuk prioritas ini kita bisa memberikan ini ya, bantuan untuk pembelian eskavator untuk pengolahan sampah, untuk mesin mesin itu. cacah sampah juga itu dari dana DBHJT. Oke, luar biasa. Tapi mungkin dari Pak Hamdi, Pak Bowo kemudian dilanjutkan Bu Nima, mungkin ada yang mau disampaikan kepada sahabat cerdas, informasi yang mungkin ingin disampaikan. Pak, monggo dari Pak Hamdi dulu. Terkait apa ini? Terkait dengan gempur rokok ilegal tentunya. Ya, kita di DPR ya menghimbau kepada masyarakat jangan menggunakan rokok ilegal lah, karena ini merugikan kita semua kan gitu kan. Pembangunan butuh, anggaran butuh kan gitu kan. Kalau rokok ilegal begitu marak di masyarakat, otomatis pendapatan dari dana cukai ini juga akan berkurang di kita kan gitu kan. Oleh karena itu, ayo gempur rokok ilegal. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Ya, Pak Bowo. untuk sahabat-sahabat cerdas sesuai yang diprogramkan baik dari asas citanya Pak Prabowo sampai dari nawakarsanya yakni Alif di Kabupaten Gresik, kalimat yang pertama penting adalah tetap jangan belanja rokok ilegal. Itu yang penting, yang pertama. Karena wis jelas itu merugikan petani tembakau karena tidak mengimbas sama sekali. Dan itu adalah mafia atau kelompok-kelompok yang memperkaya diri. Sahabat-sahabat, tolong itu dari saya secara pribadi, ayo kita bersama-sama, ayo kita berdiskusi dan berinformasi kepada teman-teman yang lain, meskipun rokok itu tidak menyehatkan, tapi menenangkan kita dan mesejahterakan petani tembakau. Terima kasih. Salam sejahtera. Baik Bu Nima, silakan. Sedikit aja menambahkan karena sudah sangat lengkap ini. Tentunya kami sangat mendukung sekali untuk pemberantasan barang kena cukai ilegal. Jadi mohon untuk tidak menggunakan rokok ilegal ya, seperti itu Mbak. Oke Bu. Nah, kalau boleh tahu ya Pak, sebelum kita mengakhiri diskusi kita kali ini ya Pak, sudah nggak kerasa nih. Sebenarnya untuk optimalisasi sendiri ya Pak ya, harapannya yang jangka panjang sekali itu seperti apa dari Bapak Dewan? Saya ingin dengar Pak. Yang jelas rokok ilegal ini kan merugikan ya. Ya optimalisasinya ya legal, harus kita perjuangkan kan gitu kan. Nah bagaimana proses dari ilegal ini menjadi legal ini kan bukan di kami ya, regulasinya ada di pusat kan gitu kan. Intinya seperti itu. Yang kedua, kami tidak pernah menyuruh orang untuk tidak merokok, nggak boleh kan gitu kan. Itu keputusan dari diri pribadi sendiri gitu. Ketika saya menyuruh itu kan berarti ada konsekuensinya gitu kan. Tapi yang jelas kalau merokok gunakan rokok yang legal saja. Jadi seperti itu. Biar kesejahteraan masyarakat, buruh, kita di pemerintahan semuanya akan dapat imbas yang sangat luar biasa. Jadi ada masukan itu untuk kita yang ada di pemerintahan ini. Berarti
bukan jangan merokok ya Pak, tapi merokoklah dengan rokok yang ilegal. Ketika kita legal, ya kan? Kalau kita menyuruh orang untuk tidak merokok kan bukan kewajiban kita. Iya, kan, itu kan keputusan pribadi. Keputusan pribadi gitu. Kalau nanti dimintain pertanggungjawaban, emang lu siapa nyuruh gua untuk tidak merokok? Jadi gitu. Biar perekonomian juga tetap berputar. Betul, ya. Nah dari Pak Bowo sendiri Pak, seperti apa Pak? Yang pertama, insya Allah kami akan mengusulkan perda yang tadi sudah dibicarakan oleh Ibu Nikmah terkait perda untuk benar-benar memberantas terkait masalah rokok ilegal. Itu jangka pendek mungkin tahun depan harus kita usulkan itu. Komisi 2 itu ya? Perda inisiatif. Usulkan nggak masalah. Oh iya. Boleh Pak, boleh Pak. Yang kedua adalah jangka panjang saya, karena saya melihat asah citahnya Pak Prabowo itu sudah bagus sekali, ekonominya itu dari bawah ke atas. Dan KDMP, Koperasi Merah Putih, dapur umum, semuanya ini sudah nampak kelihatan di depan mata, karena ini adalah regulasi ekonomi yang luar biasa. Sehingga saya mengusulkan jangka panjang, insya Allah mudah-mudahan bea cukai dari Pak Purbaya nanti fokus untuk cukai saja, fokus kepada pertanian dan tenaga kerja. Itu kan yang lain aku yakin sudah ditanggung. Tapi jangan begini Pak Bowo ya. Karena ada KDMP, ini kan Koperasi Desa Merah Putih gitu ya. Rokok ilegal ini masuk ke KDMP, jangan ini. Ya, jangan. Ini kan jangan itu. Ya makanya itu apa? Kami tidak inginkan itu gitu ya. Nah kita menggunakan kebijakan yang ada gitu. Kalau jangka panjang saya, Bismillah. Insya Allah lah ya. Pak Prabowo tetap akan yang terbaik dan 2 kali. Belum. Jelas dipotong gambar aku. Monggo Kak, dari kacamata Bu Lima selaku eksekutif seperti apa Ibu? Ya, harapannya sih dengan adanya DBHJHT ini kan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan semakin luas jangkauannya Mbak, seperti itu. Ya, oke Bu. Terima kasih ya Pak Hamdi, Pak Bowo dan juga Bu Nima. Sahabat cerdas ya, sudah nggak kerasa kita di hampir 1 jam kita ngobrol ya Bu ya. Kita ngobrol, diskusi kita hari ini harapannya ya Sahabat cerdas sedang menonton saat ini, khususnya masyarakat Gresik, lebih memahami lagi optimalisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Gresik terkait dengan DBHJHT atau dana hasil bagi hasil cukai hasil tembakau, begitu ya Bu ya. Dan tentunya dari diskusi kita tadi sahabat cerdas, kalau Reina tangkap ya bahwasanya memang DBHJHT ini bukan hanya sekedar dana ya, tapi amanah besar yang harus dioptimalisasikan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah sahabat cerdas ya, sudah tidak terasa itulah tadi podcast Gempur Rokok Ilegal. Sekali lagi, jangan merokok yang tidak legal begitu. Nah saya Reina Nevada dan staf Suara Gresik yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yo Bolo, wah suasana ngene iki paling penak emang. Mancing gawe hiburan. Ayo Wak, dang panganan iki lho. Wes tak kei umpan paling penak iki. Halah, mek dititili tok, friend. Mancing ku butuh kesabaran. Nek gak sabar tuku nang pasar. Santai ae, Bolo. Pakan yo wis ready. Pancing yo ready. Kurang apane? Rokok Rokok apa iku? Ilegal yo. Kok kau no pita cukai ning ngene? Rokok legal apa ilegal? Padha wae. Sing penting murah. Kena digawe tuku umpan. Nah, trek Bolo. Wede seru Bolo. Wah, iki sih jenenge mancing bea cukai. Mas, rokok sampean iki Mas, rokok ilegal Mas. Tanpa didekati kita cukai. Negara bisa rugi sampai miliaran rupiah. Belum lagi merusak persaingan usaha. Ciri-cirinya rokok ini tanpa dilekati pita cukai. Dilekati pita cukai, tapi pita cukai bekas maupun palsu. Biasanya harganya sangat murah. Dan atas rokok ini
sampean bisa dikenai sanksi, Mas. Sumpah Mas, aku mes bisa dikit tok. Gak melo-melo aku mas, ketna aku ngomong be iwa. Boleh sampean mancing, tapi jangan mancing masalah. Gempur rokok ilegal. Duh, arek gimana? Tuku rokok kan? Biasa lek, sing murah-murah ae. Lu polosan. Yo. Yo. Wis tak kandani. Sik sekolah iku ojo kakean pola. Soan rokokan. Rokok gak jelas pisan. Nggih ngapunten, Mbak. Adi salah, Mbak. Makanya kalau dibilangin orang tua itu yang nurut. Saya dari Bea Cukai, boleh nggak kamu serahkan rokok ilegal itu? Sudah, bubar-bubar. Didi, lato bato di. Cukai itu berfungsi sebagai pengendali sosial, di mana konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, serta pemakaiannya memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Kayak kamu di. Cukai pada rokok juga meningkatkan penerimaan negara yang nantinya digunakan kembali untuk masyarakat dengan dibangunnya fasilitas kesehatan, infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan lainnya. Memberantas rokok ilegal bukan sekedar penegakan hukum, tapi langkah nyata melindungi masyarakat. Dengan memberantas rokok ilegal, kita turut menjaga penerimaan negara yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan, sekaligus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Gempur rokok ilegal. Yo bolo, wah suasana ngene iki paling penak emang. Mancing gawe hiburan. Ayo wak, dang panganan iki lho. Wes tak kei umpan paling penak iki. Walah, mek dititili tok, friend. Mancing ku butuh kesabaran. Nek gak sabar tuku nang pasar. Santai ae, bolo. Pakan ya wis ready. Pancing yo ready. Kurang apane? Rokok Rokok apa iku? Ilegal yo. Kok kau no pita cukai ning ngene? Rokok legal apa ilegal? Padha wae. Sing penting murah. Kena digawe tuku pan. Nah, strike polo. Wede seru polo. Wah, iki sih jenenge mancing bea cukai. Mas, rokok sampean iki Mas, rokok ilegal loh Mas. Tanpa didekati kita cukai. Negara bisa rugi sampai miliaran rupiah. Belum lagi merusak persaingan usaha. Ciri-cirinya rokok ini tanpa dilekati pita cukai. Dilekati pita cukai, tapi pita cukai bekas maupun palsu. Biasanya harganya sangat murah. Dan atas rokok ini, sampean bisa dikenai sanksi, Mas. Sumpah, Mas, aku mes bisa dikit tok. Gak melo-melo aku mas, ketna aku ngomong be iwa. Boleh sampean mancing, tapi jangan mancing masalah. Gempur rokok ilegal. Duh, arek gimana? Tuku rokok kan? Biasa lek, sing murah-murah ae. Lu polosan. Yo. Yo.
Wis tak kandhani. Sik sekolah iku aja kakean pola. Sok-sokan rokokan. Rokok gak jelas pisan. Nggih ngapunten, Mbak. Adi salah, Mbak. Makanya kalau dibilangin orang tua itu yang nurut. Saya dari Bea Cukai, boleh nggak kamu serahkan rokok ilegal itu? Sudah, bubar-bubar. Didi, bato di. Cukai itu berfungsi sebagai pengendali sosial, di mana konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, serta pemakaiannya memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Kayak kamu di. Cukai pada rokok juga meningkatkan penerimaan negara yang nantinya digunakan kembali untuk masyarakat dengan dibangunnya fasilitas kesehatan, infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan lainnya. Memberantas rokok ilegal bukan sekedar penegakan hukum, tapi langkah nyata melindungi masyarakat. Dengan memberantas rokok ilegal, kita turut menjaga penerimaan negara yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan, sekaligus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Gempur rokok ilegal. Yo Bolo, wah suasana ngene iki paling penak emang. Mancing gawe hiburan. Ayo Wak, dang panganan iki lho. Wes tak kei umpan paling penak iki. Walah, mek dititili tok, friend. Mancing ku butuh kesabaran. Nek gak sabar tuku nang pasar. Santai ae, Bolo. Pakan ya wis ready. Pancing ya ready. Kurang apane? Rokok Rokok apa iku? Ilegal yo. Kok kau no pita cukai ning ngene? Rokok legal apa ilegal? Padha wae. Sing penting murah. Kena digawe tuku umpan. Nah, trek Bolo. Wede seru Bolo. Wah, iki sih jenenge mancing bea cukai. Mas, rokok sampean iki Mas, rokok ilegal loh Mas. Tanpa didekati kita cukai. Negara bisa rugi sampai miliaran rupiah. Belum lagi merusak persaingan usaha. Ciri-cirinya rokok ini tanpa dilekati pita cukai. Dilekati pita cukai, tapi pita cukai bekas maupun palsu. Biasanya harganya sangat murah. Dan atas rokok ini sampean bisa dikenai sanksi Mas. Sumpah Mas, aku main bisa dikit tok. Gak melo-melo aku Mas, ket mau aku ngomong be iwak. Boleh sampean mancing, tapi jangan mancing masalah. Gempur rokok ilegal. Loh, arek gimana? Tuku rokok kan? Biasa lek, sing murah-murah ae. Nang polosan. Yo. Yo. Wis tak kandhani. Sik sekolah iku aja kakean pola. Sok-sokan rokokan. Rokok gak jelas pisan. Nggih ngapunten, Mbak. Adi salah, Mbak. Makanya kalau dibilangin orang tua itu yang nurut. Saya dari Bea Cukai, boleh nggak kamu serahkan rokok ilegal itu?
Sudah, bubar-bubar. Didi, lato bato di. Cukai itu berfungsi sebagai pengendali sosial, di mana konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, serta pemakaiannya memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Kayak kamu di. Cukai pada rokok juga meningkatkan penerimaan negara yang nantinya digunakan kembali untuk masyarakat dengan dibangunnya fasilitas kesehatan, infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan lainnya. Memberantas rokok ilegal bukan sekedar penegakan hukum, tapi langkah nyata melindungi masyarakat. Dengan memberantas rokok ilegal, kita turut menjaga penerimaan negara yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan, sekaligus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Gempur rokok ilegal. Yo Bolo, wah suasana ngene iki paling penak emang. Mancing gawe hiburan. Ayo Wak, dang panganan iki lho. Wes tak kei umpan paling penak iki. Walah, mek dititili tok, friend. Mancing ku butuh kesabaran. Nek gak sabar tuku nang pasar. Santai ae, Bolo. Pakan yo wis ready. Pancing yo ready. Kurang apane? Rokok Rokok apa iku? Ilegal yo. Kok kau no pita cukai ning ngene? Rokok legal opo ilegal padha wae. Sing penting murah. Kena digawe tuku pan. Nah, trek Polo. Wede seru Polo. Wah, iki sih jenenge mancing bea cukai. Mas, rokok sampean iki Mas, rokok ilegal loh Mas. Tanpa didekati kita cukai. Negara bisa rugi sampai miliaran rupiah. Belum lagi merusak persaingan usaha. Ciri-cirinya rokok ini tanpa dilekati pita cukai. Dilekati pita cukai, tapi pita cukai bekas maupun palsu. Biasanya harganya sangat murah. Dan atas rokok ini sampean bisa dikenai sanksi Mas. Sumpah Mas, aku mau bisa dikit tok. Gak melo-melo aku Mas, ketna aku ngomong be iwa. Boleh sampean mancing, tapi jangan mancing masalah. Gempur rokok ilegal. Duh, arek gimana? Tuku rokok kan? Biasa lek sing murah-murah ae. Nang polosan. Yo. Yo. Wis tak kandhani. Sik sekolah iku ojo kakean pola. Sok-sokan rokokan. Rokok gak jelas pisan. Nggih ngapunten, Mbak. Adi salam, Mbak. Makanya kalau dibilangin orang tua itu yang nurut. Saya dari Bea Cukai, boleh nggak kamu serahkan rokok ilegal itu? Sudah, bubar-bubar. Didi, lato bato di. Cukai itu berfungsi sebagai pengendali sosial, di mana konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, serta pemakaiannya memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Kayak kamu di. Cukai pada rokok juga meningkatkan penerimaan negara yang nantinya digunakan kembali untuk masyarakat
dengan dibangunnya fasilitas kesehatan, infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan lainnya. Memberantas rokok ilegal bukan sekedar penegakan hukum, tapi langkah nyata melindungi masyarakat. Dengan memberantas rokok ilegal, kita turut menjaga penerimaan negara yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan, sekaligus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Gempur rokok ilegal.